Baik, pemirsa Tiru TV dimanapun Anda berada, selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga kalian sekalian sehat selalu. Dan kali ini kami akan bincang-bincang seputar dunia musik. Dan telah hadir bersama saya, kakak Ganting, kakak Alex. Saya super kenalan ini. Tapi nanti sebentar kita akan perkenalan, minta kakak untuk memperkenalkan diri. Kakak mungkin bisa perkenalkan diri, kemudian nama, identitas. Nah, silakan kakak. Baik, nama saya Alex Giai. Nah, saya di Nabire dan saya berkembang musik dari Nabire, ibu kota provinsi Papua Tengah. Terus kalau nama panggil saya, biasa orang panggil Ipo saja. Ipo, itu nama panggung kan? Nama panggung, nama panggilan biasa kadang Ipo, kadang Alex. Ya, begitu. Jadi pemirsa, kadang kita yang penikmat musik itu kadang kita ya enak dengar seperti itu. Ya. Tapi saya mau tanya kakak, kira-kira kakak mulai tertarik dengan dunia musik itu sejak kapan? Atau misalnya kakak mulai tertarik untuk bermain gitar atau drum band itu kapan? Dan kakak hobinya bermain gitar atau main drum band? Saya cerita. Ya baik, ya saya hobinya bermain musik saja. Kalau drum mungkin dari belakang. Oh, ya. Kami ikut jejak orang tua saya. Dulu orang tua saya pernah tugas di Sinak. Sambil tugas di atas, dia bikin tahun-tahun 70-an itu. Dia punya ukulele kecil itu dulu. Pernah dia bawa sampai dari Sinak jalan kaki ke Mulia, tengah jalan capek mungkin dia main musik sambil jalankan tugas. Jadi kayak mulai mungkin dari situ orang tua saya punya darah itu. Mengalir sama saya sama abang saya. Kami 2 orang. Ya. Abang sejak saat itu baru mulai tertarik. Ya. Atau abang sendiri itu main musik itu kapan? Dari kecil atau? Saya dari kecil. Kami Sudah bisa main gitar langsung. Waktu itu tahun-tahun 19, kalau tidak salah 1993 atau 2. Itu bapak saya beli sini gitar kapok lama punya yang warna coklat. Iya. Saya dan abang saya gara-gara kita baku rampas baku pokok. Karena harus satu yang dulu main. Pasti dalam adik kakak seperti itu. Bapak beli alat baru pasti saya dulu. Ya. Tapi setelah itu abang tidak tinggalkan dunia musik, terus berlatih ya? Terus berlatih sambil sekolah berlatih. Pulang ke rumah pasti berlatih itu. Setelah itu baru kita bantu orang tua seperti mungkin cari kayu lah seperti itu. Kalau kakak sendiri tergabung atau memilih bergabung dengan grup musik atau band pertama itu apa namanya? Kami dulu waktu dulu tahun 95 kami buat satu komunitas musik. Satu grup itu kalau tidak salah dia pun nama itu Rentekar, Remaja Terminal Karang. Siapa saja personilnya sudah meninggal berapa orang, kami berapa orang masih ada. Ya. Yang ada itu Pak Elia Naipa, Melki Dogomo, Michael Songonao, dan Wolset Kayame. Lagu apa yang kakak dong menyanyikan? Mungkin masih ingat ya? Lagu yang pertama kita nyanyikan itu lagu-lagu Oyaba dulu kita. Oyaba. Kita favorit Oyaba dulu. Lagu reggae. Lagu reggae saja. Ya. Luar biasa. Jadi waktu itu tertarik bermain lagu Oyaba. Terus lagu-lagu daerah apa? Lagu-lagu daerah. Yang kakak dong menyanyi? Ya ada. Seperti lagu-lagu yang kami buat itu ada itu namanya apa itu? Lagu yang sempat saya menyanyi di Kodim waktu itu. Oh, ya. Itu
waktu kita live musik itu, acara KPU Nabire punya. Iya, iya. Itu namanya itu apa dia lupa lagi dia judulnya lupa lagi. Oke, oke. Setelah itu grup itu bertahan berapa tahun? Kita dari 95, jadi kita semua masih cerita panjang karena di situ banyak kakak juga main. Oh, Jadi band Golkar dulu yang sport kita dan sport kakak-kakak dulu. Namanya Pak Peter Marwa. dia yang support. Dia sport, dia termasuk pengkader Partai Golkar. Iya. Dia beli alat baru di situ, taruh di kantor Golkar. Dia Yang bawa di OYH. OYH. Iya, iya. Nanti depan masjid itu. Iya, iya. Terus? Dia bawa anak-anak dari Moni, anak-anak Dani, anak-anak Me. Yang Dani punya itu Lani Group. Oh. Pemain drumnya kakak Lexi DG itu masih ada. Lexi DG yang kali susu. Yang di Kali Susu. Itu pemain drumnya. Iya, 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 iya. Sedangkan bassnya itu kakak laki-laki juga di Kali Susu, masih ada juga kakak orang kayak mana, mamanya orang Gelaga. Oh, oke, oke. Kakak Kuyame, Dani Kuyame. Oh, iya, iya. Kakak Dani. Terus Kalau siapa dari lagi? Republik punya, kakak Batang Songonau masih ada sekarang. Kakak Anis Kebogau, kakak Luther Kebogau. Kalau yang dari Mei punya siapa? Dari Mei punya ada Tutamana. Oh, Tundela sebagai sekarang ketua dewan kesenian di iya. DIY. Ya. Ya. Ada juga personilnya itu kakak saya, pemain drum, Heri. Iya, iya. Dia main drum gitu mereka. Terus ada yang sudah meninggal, kakak Derek Dugupia, dan beberapa yang selanjutnya. Ya. Wah, luar biasa. Berarti ada pembinaan musik ya saat itu dari partai politik gitu. Ya, partai. Tapi sekarang ada kah tidak ini? Kayaknya tidak ada ya. Soalnya di Nabire tidak ada. Orang punya alat pasti dia pakai untuk bisnis. Sewa Untuk maju keluar. Ya. Jadi tidak ada apa satu misalnya organisasi atau yayasan yang punya alat dikasih untuk anak-anak melatih diri situ begitu tidak ada sekarang. Iya. Iya. Atau sekarang bagaimana? Kalau kakak sendiri apakah punya grup band sekarang? Selain dari grup itu grup apa lagi yang pernah kakak terlibat? Waktu dulu ya masih cerita tadi. Iya. Jadi personilnya yang tadi Bapak Black, selain mereka ada kakak Jerry Naipa itu pemain bass. Iya, iya. Jerry Naipa. Dan dia juga termasuk senior untuk anak Mipago atau anak yang ada di Nabire. Iya, iya. Kalau untuk ada 2 grup lagi, Oto Mana, itu kakak Oto Agapa, termasuk senior juga. Oto Kobogau, mereka berapa orang tuh gabung di dalam satu grup itu. Jadi Mei punya ada 3 grup. Hanya Memoni dong gabung di Oto Mana semua. Iya. Berarti waktu itu musik hidup ya di Nabire. Jadi ada acara-acara kecil, apa dipanggil, semua grup datang mengisi. Ini isi. Udah semua dapat ribuan bensin. Iya. Jadi apa anak-anak muda yang punya bakat itu mereka merasa dihargai di situ. Ya. Dengan misalnya mereka dipanggil untuk mengisi acara. Berarti ruang-ruang seni itu penting ya kakak? Ruang seni sangat penting. Karena kita menghibur mungkin orang yang lagi stres. Ya. Mungkin lagi pikir apa sesuatu. Masalahnya berat jadi. Berat itu kadang bisa. Butuh seni di dalam. Baikun bisa jadi. Tapi kakak setelah dari pembinaan partai mungkin itu di tahun-tahun berapa yang tadi kakak jelaskan? Dari tahun 94, 5, 6 sampai di tahun 96 itu sempat ke Mafia Cup. Grup yang tadi itu senior orang kakak mereka naik main di Mone-Mane. Tidak salah itu Mafia Cup kedua. Oke. Domba alat band semua dengan track modern naik. Jalan masih putus di Yubida. Dan mereka pikul semua alat-alat sampai di Mone-Mane mereka main musik situ. Grup-grup ini. Iya. Wah, itu perjuangan yang luar biasa itu. Makanya kualitas musik, kualitas mereka sendiri itu dibentuk dengan keinginan mereka, kemauan mereka yang begitu kuat. Saat itu memang. Betul.
Nah, di tahun misalnya 99 2000 begitu kakak gabung di mana? Jadi Pernah main musik atau? ya 98 itu kami buat grup Ya. akustik Renteker. Rentek. Renteker rekamannya, terus masternya karena Amaneo waktu itu kan bapaknya masih bupati. Iya, iya. Nah, kita punya ini, dia pergi berbanyak, makanya kita ganti dengan Rebin Teams. Oh, Gitu, namanya ceritanya Rebin begitu Teams. ya. Ya, Rebin Teams. Karena dia yang berbanyak, sudah kita ikut saja. Kalau Rebin Teams kepanjangannya apa? Remaja Bintang Timur Ya. bersaudara, S-nya terakhir. Rebin Teams. Iya. Nah, gitu. Betul. Ah, setelah itu personilnya siapa? Personil saya, Kakak main apa? saya sebagai pemain melodi, dan pemain melodi 2 kakak Frans Mote, efeknya Frans Adi, Ya. efek tadi. Terus pemain bassnya almarhum John Yai, teman saya. Ya. Terus yang satunya Yulianus Semo, teman saya juga. Ya. Yape Tagapa, teman saya juga. Pemain keyboardnya kita punya kakak apa? Motivator Yeri Naipa Ya. Ya. sebagai pemain keyboard. Itu yang kakak dong menyanyi bibir merah kaules dengan pinang Pinang kebe. Kebe, ya itu. Itu saya biasa putar ulang-ulang. itu lagu itu siapa yang cipta? Lagu itu penciptanya Abang Wasri Warpete, Ketua Dewan Kesenian Nagre. Oh, sekarang. kakak Basri di bawah Ya. di rumah. Ya, ya. Ya. Itu terinspirasi dari apa kira-kira? Tidak tahu, pokoknya dia datang kasih lagu sewaktu kita ada latihan. Ada kamu yang lagu lagi coba. Bibir merah kaules dengan pinang kebe. Oles dengan Pinang Kebe. Siop pica bunga. Ya, 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 ya. Selain itu lagu apa lagi? Selain itu ada Oh Maipa ini kan Maipa kan ini. Oh, lagu bahasa Moni. Bahasa Moni. Kalau bahasa Indonesia, mengapa kau tinggalkan Diriku. Hitam kulitku bukan kegelapan. siap. Kalau yang di Pantai Maaf, di Pantai Maaf. Itu Pawem Misido itu. Oh, Ya, dia punya itu. Indonesia. Jadi kalau orang-orang tua Nabire dong dengar lu bisa nostalgia ya. Oh, itu gila nih. Musik gila naik tuh. Sudah bosan. Pikiran yang tidak sudah terbayang. Iya, iya, iya. Ternyata cerita di balik apa lagu-lagu yang Tom biasa dengar itu Ya. nostalgia tahun 90-an ya. Ya. Lagu-lagu di negara itu pernah hits di zamannya itu. Ya. Di situ. Sampai di Jakarta, mungkin sampai anak-anak masuk itu. Jawa Bali mungkin pernah dengar juga. Ya, bawa ke sana. Waktu itu masih kaset itu. Kaset pita. Para abang dong produksi kaset itu, rekaman di mana waktu itu? Kami Di tahun 90-an itu. pitanya Iya. kami di Jakarta. Pak Amoyo, Oh, benar? ayo. Ya, ya, Dia ya. yang bawa ke sana. Dia berbanyak semua. Ya. Jadi tahun 99, 2000, 2001, 2002 itu sudah. 2001 kita sudah beli alat band. Apa? Alat band baru dari Oh, ya, ya. Rebintins punya alat band. Waktu itu markasnya di mana? Kami di Dalam Pepera. Dalam Di Pepera. sebelah, ya. Rumahnya siapa Di rumahnya Pak apa yuk? Oh, yang ini. Di sekarang Sekarang ada ada- kantor ini. Kantor apa sih? Iya. Ya, Betul, betul. situ. Situ dulu berarti anak-anak muda rame di situ. Anak muda semua di situ. Karena kita bikin sanggar, berapa sanggar juga ada sanggar band yang pakai musik akustik Nah. ada di situ. Yospan juga ada di situ. Semua di situ. Oh, betul, betul. Jadi semua seni apa tuh di waktu itu zaman Pak Pio jadi bupati. Saya dengar itu Pak Pio ini sangat apa konsentrasi dengan musik. Ya, dia sangat penikmat dan memang dia orang sini lah dibilang. Karena sewaktu tahun 2002 pernah ada Porsini KNP. Ya, Grup band kami berangkat ke Jayapura main musik di sana. ya, ya. Dari Merauke juga ada Yamune. Oh ya, yang Dari Wamene punya juga ada Nayak Group. Nayak Group. Ya. Nah, kita bawa ketemu sudah itu di IMB. Dimbi. Itu dalam momentum apa itu? Momentum hari Porsini KNP Oh, di Tanah Papua. waktu itu pimpinan KMP Pak Baswe itu apa? Ya kayaknya itu. 90-an. Kalau Nabire kan Pak Mote, Pak Bobi Mote, Oh. Pak Paul Mote ya. Ya. Dulu. Dia bawa semua anak-anak musik, tari,
olahraga. KNPI yang bawa. KNP ya bawa. Ini KNPI sekarang bagaimana ini? Tidak mengerti. Jadi waktu itu memang benar, waktu itu bahwa kita dengar cerita ke cerita, perhatian dari pemerintah ke pemuda itu cukup tinggi. Ya. Artinya kan sekarang mungkin kalau mereka lihat ini akan jadi lawan politik, pemikiran semacam itu tidak ada itu. Atau bagaimana? Iya, Kakak bisa cerita yang bagian ini. saya pikir kalau sekarang mungkin lari ke politik saja kayaknya. Ya. Oh ini ikut dia, jadi mungkin dia di sana. Padahal seni itu bebas. Ya. Siapa saja kita punya, kita bebas, independen. Kita tidak pilih ini, tidak pilih ini. Yang penting bagaimana anak-anak muda sekarang ini tidak terpengaruh dengan budaya luar, seniman luar. Ya. Kalau seniman luar ada mereka bawa ke sini. Karena kita punya dasar seni yang dulu ada ini terpendam ini, nanti akan mati kalau memang kita tidak bisa diangkat. Bagaimana kita mau menemukan apa ciri khas musik kita sendiri itu? Coba kakak bisa jelaskan. Waktu zaman kakak dorang itu bagaimana? Ciri khas musik seperti begini. Kita ambil mungkin lagu-lagu lama. Ya. Seperti Mambesa punya. Ya. Kita bawa dia ke versi band. Ya. Ya. Tapi kita jangan lari aransemennya sesuai dengan itu. Tapi ada mungkin maksudnya seperti fluid. Ya. Ya. Ada tifannya. Ya. Ukulelenya bisa ditambah sebenarnya itu. Ya. Kolaborasi dia supaya dengarnya ya masih modern tapi boleh. Ya Masih ada budayanya. Ada budayanya dalam. Tapi yang lakukan seperti itu apakah ada atau tidak sekarang ini katanya? Saya pikir yang lalu kita ada konser di Pania itu ada. Itu grup band Ali ya kan? Iya, iya. Itu bagus, ada pemain ukulele itu kakak Herman Jauh itu. Iya, iya. Dia sempat main ukulele juga. Atau ada pentas band. Iya. Kolaborasinya makanya tapi gentarannya bagus. Seperti di PNG kan ada bandnya, ada ukulele juga. Ukulele wajib. Ya. Mantapnya di situ. Dan itu ciri khas orang Melanesia itu. Iya. Ukulele. Ukulele itu harus. Betul, betul. Ini menarik karena misalnya kita mau bilang bahwa sekarang orientasi musisi sekarang ya mungkin barat, ke barat-baratan atau ke Indonesia, bagian Indonesia. Ya, barat. Indonesia ya itu banyak sekali. Tapi yang sekarang ini orang pikir itu, Nah, bagaimana saya bisa main musik yang ada gampang-gampang, tidak mau belajar. tidak mau melalui proses panjang seperti kakak mereka lalui. Mungkin sudah nanti tiba-tiba ada kegiatan event baru kita latihan. Sebenarnya tidak boleh. Kita latihan mantap. Mau event tidak ada mungkin jadwal 1 minggu 1 kali atau 2 kali kita latihan. Supaya bagus. Mungkin ada siapa saja yang bermain musik bisa feelingnya mantap. Terbiasa pukulannya, ketikan sinar, keyboardnya. Ya. Kakak, ini saya mau kembali ke pribadi kakak. Kakak ini saya biasa ikuti juga di YouTube. Ya. Kakak pun Facebook. Ya. Saya lihat kakak ini ahli sekali bermain melodi. Ya. Dan juga kalau tidak salah tahun berapa tuh yang Black Brothers ada panggil untuk mengisi kak. Ya mereka setelah balik. Kakak coba cerita dulu. Kakak bermain melodi itu siapa yang ngajar, kemudian tertarik dari siapa atau mana? Kakak bisa cerita yang khusus melodi. Ya awalnya dulu kan bapak saya pernah beli kaset Mambesak dulu. Iya. Itu tahun 88 ke 89. Iya. Kita masih kelas 1, 2 kan. Tapi kita mulai belajar itu 9 saya dengan abang saya belajar tahun 92, 93. Iya. Ikut Mambesak. Kita dengar instrumennya, kita main-main, ada gitar. Jadi tadi bapak sudah beli. Iya. Kita main ikut. Meniru itu. Ikut tiru saja. Pukulan Mambesaknya seperti apa. Oh ini begini maksudnya. Terus kita sambil belajar lagu-lagunya lagi. Hafalin kata-kata, syairnya bagaimana, nadanya. Nah, hasil kita mulai naik. Kalau abang saya pertama kali dia main band di Stick Bros, itu Pak Tini Kurabai. Iya. Mereka ada satu keluarga yang punya band juga. Dulu mereka termasuk lagu-lagu mantap, hits. Iya. Lagu-lagu barat juga. Itu pernah main waktu SMP itu. Iya. Ya.
Kalau saya awal pertama keluar main keluar, kalau di Amerika kan biasa. Iya. Main pertama keluar saya ke Merauke dulu. Itu ada festival band dulu. Kami dari Kabupaten Paniai, saya Abang Jerry Naipa almarhum. Iya. Iya. Terus ada berapa orang lagi, ada saudara Rudido, kita pergi ikut festival sana. Kami main-main, setelah kegiatan lomba turun, saya dapat juara 2 melodi musik Papua Tahun tahun 2001. 2001. Ya. Iya, di Merauke. Antara itu 2001 kaya. Pemain melodi siapa yang kakak idolakan? Saya idolakan kalau untuk band itu pasti Agus Rumoropen. Agabus di Maroko. Agus Rumoropen. Agus. Ya. Itu pemain melodi dari Black Bros Ya. 1979 Ya. dan awalnya Coconuts Band. Ya. Dia punya grup sendiri. Ya. Saya idolakan itu. Beliau. Dan terakhir kakak main di Black Brothers tuh? Itu ya dipanggil. Hanya kita pergi mengikut sana. Waktu itu Abang Frank Pigome Oh ya. dengan almarhum kata Denny Pigai. Ya. Nanti kau pikir apa? Mari sudah kau dampingi saja. Jadi kalau bagaimana kita sempat berangkat ke Jayapura itu tahun 15. iya 16 kah? 15 antara itu ya. 15. Mereka baru balik dari sana. Ya nanti yang konser kedua. Oh, yang kedua berarti 16. Yang depan itu Taman Imbi. Iya, iya. Ya, Iya, iya, iya. ya itu saya sempat di situ. Sempat tinggal di Yasmin hotel dekat kota situ. Iya, iya. Duduk sama-sama dengan kakak mereka cerita. Waktu itu saya ikut Pak Andi Tagiuma pergi wawancara personil Black Brothers Saya dengan termasuk Pak Franz di Hotel Jasmine situ. Pak Pron saya betul. Iya. Tapi kenapa sekarang tidak jalan ya? Ada personil berapa yang meninggal lagi? Jadi makanya Oh, ya, ya, ya. kemarin kan pemain Pak David Romagesan baru meninggal juga. Betul, betul, betul. Iya. Nah, sosok-sosok seperti mereka ini kan melalui proses yang panjang juga. Proses panjang. Mereka main di gereja, Main di gereja, tapi dari gereja punya hikmat. Seperti kami juga dari awalnya dari gereja. Di mana? Di gereja Kami gereja Kristus Gembala di Karang. sekarang. Bapak Pendeta Naipa di situ, kami awalnya main band di situ. Sebelumnya kita latihan dengan kaleng-kaleng. Kita pakai kaleng baru kita latihan gitar biasa, keyboard di rumah. Di rumah. Setelah itu teman juga kan sama-sama latihan. Pak Eli kan masih kita pemain keyboard dulu. Ada Renteka Band. Dia bawa kita ke gereja sudah. Kita pelayanan. Hari Minggu kita main musik. Mulai berkembang di situ. Ya. Sampai kakak bisa jadi pemain melodi yang Ya. santai tapi mematikan. Aduh. Ya, ya. Jadi biasa kakak yang mengisi di Ya. itu untuk hanya hiburan saja. Coba. Sementara di Nabire berapa grup yang biasa pakai itu pinjam saya main di ada country band country Papua, trio country Papua Tengah, ada Rejape dan berapa grup juga itu. Khusus untuk melodi Ya. saja. Kalau kita grup sendiri kan one hot band ada. Ya. Ya, setelah Renteka kita rubah jadi Rebin Teams, rubah ke one hot band. Masih ada sampai Ya, sekarang. masih. Eksis. Eksis. Dan siapa saja yang Masih ada abang saya pemain bass sendiri, dengan drumnya ada Ade Pascalis sama Ade Isak dan Simon, ya, juga masih ada. Ada Melvin Ano juga. Ya. Wamutu. Wah mutu. Begitu. Betul, betul. Nah, ini menarik, semakin menarik karena proses pembelajaran antara dari generasi ke generasi, dari waktu ke waktu itu dia hidup di bidang seni ini. Tapi dengan munculnya FL Studio ini sekarang, ini bagaimana tanggapan kakak ini? Apa yang harus dilakukan oleh anak yang biasa menyanyi menggunakan FL Studio ini? Saya pikir kalau mereka buat efek studio bagus, tapi bagaimana kita bisa ingat bagaimana kita bermain musiknya. Kita bikin boleh yang bahaya, tapi jangan terlalu bahaya. Bagaimana sesuai dengan kita bisa bermain musiknya. Tidak bisa kita harus main musik seperti ini ya mantap. Nanti orang suruh naik di panggung, nanti aku bisa pegang gitar, bisa pegang keyboard. Iya, iya. Itu kan tidak bisa. Kan dulu kan saya pernah ajar siapa anak itu tahun
99 biasa anak-anak SMP itu. Termasuk Wamuto tadi. Ya, Keyboard. ya, ya. Ada Ade Badi pemain drum itu, Dennis. Dennis teman. Saya mereka dari SMP itu. Dulu kan SMP 2 dulu. Ya, dulu kan ada studio yang di samping Ya, Kali Nabire. Kali Nabire itu tempat ajar mereka sih. Oh, ya. Ajar mereka kasih latih sampai mereka semantap. Mereka satu grup band juga di Nabire sini, namanya Wayland Band. Ya, Welan. Ya. Ada Stephen Dege, Ya, ya, ya. Jason Jerry Pagage kah siapa? Jeskel Pagage. Iya, yes, ya, ya. Main bass pakai kiri, tidak. Stephen, ya, ya. Oke, teman. Mereka itu sudah. Jadi memang kalau soal berkarya itu semua berkarya, termasuk anak-anak yang main beat, kakak dorang. Tapi penting untuk memahami Dulu. Bagaimana? dan mengikuti proses-proses ini juga lagi, itu pentingnya. Ya. Nah, kakak melihat bagaimana di Papua Tengah ini kan sudah provinsi, yang kita cerita tadi kabupaten. Ya. Nah, Dewan Kesenian Papua Tengah ini kalau misalnya sudah terbentuk, nah, ini bagaimana? Dia menurut kakak apa yang harus dia lakukan terlebih dahulu? Ya, kalau Dewan Kesenian Papua Tengah, saya pikir kalau mungkin pengembangan dulu Ya. untuk setiap organisasi seperti sanggar-sanggar Ya, ya. yang ada di daerah provinsi, dia bisa benahan dulu. Bagaimana ini adalah yang tari punya tari, musik folk song, musik rakyat ya, Ya. itu sendiri jalan, band juga jalan. Kembangkan ini mungkin dia bisa atur punya porsi apa, yang ini kok bisa tangan ini, supaya semuanya mantap. Dari situ saya pikir kalau besok sudah terbentuk DKTP, pasti DKTP itu bisa. Karena DKTP lagi ada dengar isu juga orang mantap yang akan naik ini. Ya. Sementara Yang hobi yang bisa hobi dan dia juga mengerti sebagai- ya. ya, pelaku juga dia Pelaku juga. Ya, ya. pelaku musik. Kalau pelaku nih, kalau musik gampang. Ya, bisa. Kalau bukan pelaku nih, Waduh itu ya. pelakor. Latihan main orang lain main. Latihan lain orang lain yang main. Ya, ya. Semua kakak orang yang sudah lama nih bisa terlibat di dalam untuk membantu mereka. Ya, kita harus angkat. Betul. Nah, kalau tidak ada wadah, itu juga kan jalan sendiri-sendiri. Ya. Maksudnya wadah itu bukan saya maksud bukan grup bandnya, tapi wadah untuk mempersatukan semua. Ya, Misalnya tadi tempat pembinaan. ya itu satu mungkin hidung kah. Iya. Ya, di Jayapura kan ada tuh Dewan Iya, Dewan Kesenian. Sini juga mungkin. Bekas Dewan Musyawarah Pipera itu. Ya, siap. Ya, ya. 61 ya. Ya. Terus ada hal lagi yang kakak mau sampaikan ke misalnya pihak pemerintah atau ke adik-adik yang generasi muda yang biasa suka bermain musik. Ya, saya pikir mau sampaikan ada adik-adik juga ada, pemerintah juga ada. Ya, ya. Saya pikir mungkin selama ini musik mati untuk pemerintah. Bagaimana musik sudah di Nabire Papua Tengah ini vakum. Khusus Nabire saja. Kalau sama NPU bisa, karena dia bisa kasih berangkat anak-anak ke Taiwan, ke Bali. Sampai di Taiwan. Bikin apa di sana? Tarian. Tarian di sana. Dari Sanggar Teltemi di Ibu Maru, Iya, iya. Karang Mulia. Iya. Mereka sampai di sana. Ada sampai ke Bali, dari Sanggar mana pun ya. Jadi promosikan Nabire melalui Promosi keluar. seni budaya ini. Oh itu penari dari mana? Oh itu dari Nabire. Dari mana ya? Papua Tengah, bisa ya. Nah, itu yang diharapkan. Itu yang diharapkan ya. Jadi ya, Pembangunan seni budaya ini dia tidak tembus batas tadi abang bilang di awal. Jadi iya. tuh, dia tidak hanya karena ini musik etnik, jadi dia hanya di Nabire saja atau misalnya di Paniai saja, tapi dia tembus batas. Semua keluar. Begitu. Ada hal lagi yang kau mau sampaikan? Kalau tidak ada, Mungkin untuk adik-adik saja. ya, Adik-adik kalau bisa mungkin kurangi yang mereka bilang DJ budaya luar itu saja. Kalau bisa adik-adik kembali dengan ragam ciri khas Papua. Boleh buat Eiffel, tapi bagaimana kita angkat kita punya nada budaya seperti do,
do mi sol la do, apa kan begitu. Iya. Jangan yang sudah putar-putar yang arah-arah barat punya lah. Nah ini kan kurang bagus. Yang luar daerah tuh. Bagaimana kita bisa jalan dengan kita punya perahu sendiri? Tidak ada perahu ya kok tenggelam. Makanya budaya perahu itu harus kita pegang kuat di dalam seni musik. Seperti begitu. Jadi seni budaya ini memang satu pekerjaan yang besar, Ya, yang perlu melibatkan semua pihak, baik pemerintah, pelaku-pelaku seni budaya, kemudian anak-anak generasi muda, supaya bagaimana ekosistem seni atau seniman, pemberdayaan seniman-seniman, kemudian pendokumentasian bahasa daerah melalui lagu-lagu itu bisa dihidupkan, bisa digelorakan atau bisa dilestarikan melalui wadah-wadah yang ada atau sarana-sarana yang ada. ya, Seperti begitu ya, Kakak. ya, ya. Kita akan kembali lagi di podcast berikutnya dengan tema yang berbeda. Jangan lupa ikuti kami terus, like, komen, dan subscribe. Tiga. Mantap, Kipo Muti. Ay, kawan aku.